A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buaya darat hobinya makan ketan. Bahaya jika kosong dari kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki masa-masa liburan yang panjang. Kalau bahasa guyonnya, liburan kita ini setahun ke depan, karena dia lintas tahun. Sekarang tahun 2023, di bulan Desember, yang kerja libur, yang sekolah libur, dan masuk lagi nanti di bulan Januari di tahun 2024. Maka sudah sangat familiar di telinga kita bahwa ini guyonannya adalah libur 1 tahun. Padahal sejatinya cuma sepekan atau 2 pekan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka liburan ini identik dengan tidak ada kegiatan. Kenapa disebut libur? Karena nggak ada yang namanya bekerja, tidak ada yang namanya belajar, dan seterusnya. Bebas dari tuntutan belajar, tuntutan pekerjaan. Nah, tapi ini sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 kenikmatan yang manusia banyak tertipu. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang atau waktu senggang. Nah, kita berada di 2 kondisi ini. Kalau kita berada di dalam kondisi tubuh kita sehat, kemudian waktu kita luang, maka kita harus melaksanakan hal-hal yang bermanfaat buat diri kita. Karena Ibnu Battal mengatakan, tidaklah seseorang itu memiliki waktu luang hingga tubuhnya juga sehat. Jadi gak mungkin dia punya waktu luang kalau tubuhnya sakit. Dan itu juga yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, bahwa ada kalanya seseorang itu memiliki kesehatan, tapi dia tidak memiliki waktu luang karena disibukkan oleh urusan dunia. Ada juga orang yang memiliki waktu luang, tapi dia tidak memiliki kesehatan, kondisi tubuhnya sakit, maka dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau sudah 2 ini ada, maka muncul yang ketiga. Ketika waktu luang itu ada, kesehatan itu ada, maka muncul yang ketiga. Apa? Kata Ibnu Jauzi, itu adalah rasa malas melakukan ketaatan. Itu sudah tidak bisa mungkin kita pungkiri. Kalau enggak 2 ini yang mengganggu, maka yang ketiga rasa malas. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Jauzi, jika yang ketiga itu berlaku pada kita, maka itulah manusia yang tertipu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang manusia yang tertipu karena waktu luang dan karena kesehatan. Oleh karenanya kata Ibnu Battal, gunakanlah itu dengan amal-amalan yang baik, yang itu akan membuat kita bahagia. Kata beliau, dengan rasa syukur. Dan definisi syukur Ibnu Battal ini sangat unik. Kata beliau, bersyukur itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah bentuk syukur daripada beliau. Jika tidak melakukan syukur seperti itu, maka itulah manusia yang tertipu. Kita sudah dikasih sehat, kita sudah punya waktu luang, tapi kita bermaksiat, maka kata beliau itulah yang tertipu. Dan tentu mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan orang yang sibuk dan tidak sibuk ini dari ceritanya guru saya Ustaz Dasar Latif. Kata beliau, ibu-ibu itu kalau enggak sibuk dengan kerjaan, dengan apa, pasti sibuk dengan yang namanya gosip. Karena enggak kerja, kemudian tidak sedang beribadah, maka apa? Beliau bilang,
ibu-ibu tuh pasti kerjanya gosip karena ya nggak ada kerjaan lain. Maka ketika ke tukang sayur gosip, ketika arisan gosip, ketika di majelis taklim gosip juga. Maka sehingga beliau katakan ibu-ibu ini mirip kayak toge. Tahu toge teman-teman? Kata beliau, toge itu dia ada di mana-mana. Dalam bakwan ada, kemudian dalam sayur ada, dalam bakso juga ada. Maka orang-orang atau manusia yang selalu ikut campur dalam urusan orang lain, seperti tadi gosip, ngomongin orang dulu, maka dia disebut dengan toge kalau kata guru saya. Maka kalau teman-teman, kalau kita jumpa orang lagi gosip, maka sebut aja katanya, pagi-pagi toge nih. Itu menurut guru saya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, toge ini nggak akan, maksudnya gosip ini nggak akan berlaku kalau ada kerjaan, kalau ada yang harus dilakukan, tidak kosong. Maka oleh karena itu, yuk kita isi setiap waktu yang Allah berikan dengan bersyukur dan melakukan hal-hal yang baik yang tentu Allah ridhoi, dan kelak kita akan senang ketika kita berjumpa dengan Allah dan diperlihatkanlah amalan kita di dunia yang fana ini, yaitu dengan kebaikan-kebaikan yang kita akan tersenyum ketika melihatnya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi waktu-waktu yang Allah berikan ini dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.